Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang menurut saya keren banget dari Indonesia. Ceritanya tentang gimana sebuah komunitas kecil bisa ngatasin masalah yang super besar dengan solusi yang, wah, jenius banget. Ini soal mengubah sampah jadi sesuatu yang berharga. 550 ton. Coba deh, angkanya kita biarin dulu sebentar. 550 ton. Nah, segitu banyaknya sampah yang dihasilin sama satu kabupaten aja, yaitu Lamongan, setiap harinya. Beneran, setiap satu hari. Oke, sekarang kita bedah ya masalahnya. Ini tuh bukan cuma angka di atas kertas loh. Ini tuh beneran tumpukan sampah segunung yang tiap hari nambah terus. Pagi, siang, malam, nambah terus di Lamongan. Gede banget skalanya. Terus isinya apa sih tumpukan segede itu? Ternyata nih, 30%-nya itu sisa makanan. Terus yang banyak juga itu plastik. Nah, ini kan menarik ya. Artinya, dua biang keladi terbesar ini justru jadi peluang paling gede buat kita cari solusinya. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Coba bayangin, dari total 474 desa di Lamongan, fasilitas buat ngolah sampahnya cuma ada 21. 21! Itu kan nggak nyampe 5%-nya ya kan? Jelas banget kapasitasnya nggak sebanding sama sekali sama sampah yang numpuk tiap hari. Terus, gimana dong kalau sistemnya udah nggak sanggup nampung lagi? Apa yang terjadi? Apa dampaknya buat orang-orang di sana dan buat lingkungannya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin serius. Ya, karena nggak ada pilihan lain yang benar, masyarakat akhirnya terpaksa ngelakuin hal-hal yang bahaya. Coba lihat, 68% sampah itu dibakar gitu aja. Asapnya beracun kemana-mana. Terus 29%-nya lagi dibuang ke sungai, nyemarin air yang mereka pakai sehari-hari. Ini benar-benar jadi lingkaran setan yang ngerusak. Pendeknya, seperti yang dibilang langsung di sumber penelitian kita, situasinya itu udah darurat, bener-bener serius. Pernyataan ini tuh kayak alarm ya, ngasih tahu kita kalau ini udah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Harus ada solusi yang bener-bener beda dan efektif, sekarang juga. Tapi, justru di tengah krisis kayak gini, muncul sebuah ide yang brilian. Ide ini datang dari organisasi lokal namanya FKBN Lamongan. Mereka membawa cara pandang yang sama sekali baru soal sampah. Sampah itu, kata mereka, bukan lagi masalah, tapi sumber daya. Nah, ini dia nih filosofi utama di balik program mereka, Desa Energi dari Sampah. Ini pergeseran yang fundamental banget. Jadi mereka nggak lagi nanya gimana cara buang sampah ini, tapi pertanyaannya diubah jadi gimana cara ngubah sampah ini jadi sesuatu yang bernilai. Keren kan? Solusi yang mereka bawa ini bukan cuma satu jurus sulap ya, tapi sebuah sistem yang terintegrasi yang pinter banget. Sistem ini punya 3 pilar utama yang saling nyambung satu sama lain. Oke, kita bedah satu-satu ya. Nah, ini dia nih jantung programnya. Pilar pertama, komunitas. Ini lewat bank sampah. Jadi warganya sendiri yang diberdayain buat milah sampah. Pilar kedua, teknologi. Nah, ini otaknya. Pakai mesin canggih namanya pirolisis. Terus pilar ketiga, ini kuncinya, yang bikin semuanya jadi lingkaran sempurna, yaitu sirkularitas. Di sini, konsep nggak ada yang sia-sia jadi kenyataan. Sisa dari mesin diolah lagi jadi produk baru namanya eco-paving. Keren kan semuanya nyambung? Oke, pirolisis mungkin kedengerannya ilmiah banget ya, tapi sebenarnya konsepnya simple kok. Coba deh bayangin, Anda manasin plastik di dalam wadah yang ditutup rapat banget tanpa ada oksigen sama sekali. Karena nggak ada oksigen, plastiknya jadi nggak kebakar. Malah dia terurai, pecah lagi jadi komponen cair, gas, sama padat. Dan semua komponen ini berguna banget. Prosesnya sendiri juga gampang banget. Langkah 1, sampah plastik yang udah dipilah dimasukin ke mesin. Langkah 2, mesin yang manasin plastik itu di suhu tinggi. Ingat, tanpa oksigen. Dan langkah 3, mesinnya otomatis misahin hasilnya. Efisien banget kan? Dan ini dia nih, hasil sulapnya. Pertama, ada bahan bakar cair. Ini bisa jadi alternatif solar buat para petani. Kedua, ada gas yang gampang kebakar. Nah, gas ini dipakai lagi buat jadi tenaga mesinnya sendiri. Jadi sistemnya kayak ngasih tenaga buat dirinya sendiri, hemat banget. Dan yang terakhir, residu padat. Nah, ini yang jadi bahan baku utama buat bikin produk baru tadi. Oke, sekarang kita udah ngerti kan cara kerjanya. Mari kita lihat dampak besarnya kayak gimana. Soalnya ini bukan cuma soal mesin dan sampah loh. Ini tentang gimana satu ide bisa ngebangun masa depan yang baru buat sebuah desa, yang energinya datang dari masyarakatnya sendiri. Coba deh kita bandingin perbedaannya. Dulu sampah dibakar bikin polusi udara, terus dibuang ke sungai bikin airnya kotor. Sekarang plastik diubah jadi energi bersih. Dulu biaya buang sampah itu mahal, jadi beban. Sekarang malah jadi sumber pemasukan baru buat desa. Dulu bergantung sama TPA, sekarang bisa mandiri bikin produk zero waste sendiri.
Ini benar-benar transformasi total, dari masalah lingkungan yang bikin pusing, jadi peluang ekonomi yang ngasih harapan. Dan peluang ekonominya ini nyata banget, dan ada banyak lapisannya. Ada duit masuk dari jual bahan bakar cair ke petani, jadi petani juga lebih hemat. Terus ada pemasukan dari jual eco-paving yang hasilnya bisa dipakai buat bangun jalan di desa. Oh ya, jangan lupa, bank sampah juga kan terus dapat untung dari jual kertas, logam, dan lain-lain. Dan yang paling penting dari semuanya, ini semua ngebuka lapangan kerja baru buat warga desa. Jadi kalau ada satu hal yang paling penting buat kita ingat dari cerita ini, ya ini dia. Program ini tuh intinya bukan cuma soal ngurusin sampah atau teknologi canggih. Bukan. Jauh di dalamnya ini semua adalah soal pemberdayaan masyarakat. Kenapa program ini berhasil? Karena yang jadi motor penggeraknya adalah masyarakatnya sendiri, yang pada akhirnya menciptakan kemandirian dan kesejahteraan bareng-bareng. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang, menurut saya, cukup penting. Kisah dari Lamongan ini kan bukti nyata ya, apa yang bisa terjadi kalau ada visi dan kemauan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua. Kira-kira bisa nggak ya komunitas di sekitar Anda, di sekitar kita, ngelakuin hal yang sama? Mengubah sampah jadi kesejahteraan?